anak Tuhan, Pok. Lo tahu nggak? Tuhan itu kalau dibilang raja, itu raja segala raja. Betul. Tuhan itu kalau dibilang dokter, itu di atas segala dokter. Rajanya dokter. Betul. Tuhan itu kalau dibandingin konglomerat, itu rajanya konglomerat. Makanya dia bilang apa? Emas dan perak kepunyaanku, katanya tuh. Firman-Nya bilang gitu. Nah, kalau kita percaya, kita diangkat jadi anak Tuhan. Semua yang kita butuhin, dia kasih pasti. Yang namanya juga anak, betul nggak? Otomatis tanpa diminta pasti dikasih. Karena dia tahu kebutuhan anaknya. Dia aja bilang apa? Kamu yang jahat saja tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi babi di sorga. Makanya kita bersyukur jadi anak-anak Tuhan. Dia selalu sediain segala berkat yang kita butuhkan, baik berkat rohani maupun jasmani. Komplit, semua dia yang punya. Kita nggak usah khawatir, gampang aja kok caranya. Gampang nggak? Gampang. Iya. Kasih tahu Bang, banyak orang kagak ngerti. Iya, undang Yesus masuk dalam hati kita, jadi raja dalam hidup kita. Jangan terjebak dalam keagamaan. Yesus datang ke dunia bukan bikin agama. Bener nih. Iya, jangan kita pikir pokoknya masuk gereja, terdaftar sebagai anggota, dibaptis, namanya dirubah, Mamat jadi Matius, Sarboa jadi Esther, bukan gitu. Kita kudu undang Yesus, kita rasain kehadirannya. Kita diangkat, kita diajar, kita dituntun, kita dibimbing, hati kita dirubah, Pok. Itu yang paling penting. Bener. Karena hati itu sumber segala sesuatu. Betul Bang. Iya kan? Iya benar-benar. Dari hati yang jahat akan keluar yang jahat, kata Tuhan. Betul nggak? Betul. Makanya dia bilang apa? Makanan yang masuk ke mulut tidak menajiskan orang, tapi yang keluar dari mulut itu menajiskan orang. Misalnya gini, kita makan babi kagak apa-apa, orang besok dibuang ke jamban kok, betul nggak? Tapi kalau dari mulut nih keluar babi lu ya. Nah, itu ya Bang. Itu haram itu. Bener. Makanya kok kita bersyukur. Iya benar. Ya, kalau kita sekarang udah terima Yesus dan kita ngerasain dia rubah hidup kita. Segala berkat yang baik dia kasih, berkat rohani, berkat jasmani. Dulu gua mana ngerti perkara rohani. Lu ngertinya duit aja cari duit pokoknya kaya hebat tuh. Terkenal. Aduh. Dipuji-puji orang, bangga. Nah, sekarang begitu ayat terima Yesus, Tuhan Yesus berkarya di hati. Hati dirubah, ya kan? Terus kita dituntun, kita dibimbing. Wah, dulu Pok, waktu ayah belum terima Yesus, kalau yang namanya ngomong kotor nggak usah diomongin dah. Anak-anak ayah juga kalau ayah maki-maki, ini kebun binatang, bener. Kebun Ragunan, semuanya iya, pada keluar deh. Iya, anjing lo ya, babi lo ya. Aduh, gampang banget ngomong kayak gitu. Tapi waktu ayah terima Yesus, nggak bisa lagi. Rasanya langsung diingetin gitu. Udah dikendaliin sama Roh Kudus ya. Kagak boleh. Kagak boleh lu gitu ya. Makanya Roh Kudus itu di dalam kekristenan dia berfungsi sebagai apa? Penolong. Pembimbing kita. Yang mengingatkan kita, penolong supaya kita bisa ngerti gitu perkara-perkara rohani. Kalau nggak ada Roh Kudus kita nggak ngerti. Itu dia tuh. Yang lebih hebat lagi, kita bukan cuma ngerti, tapi dimampuin untuk menjalanin dalam kehidupan sehari-hari. Luar biasa ya. Iya. Bukan obat kuat yang bikin mampu ya. Iya. Bukan vitamin-vitamin yang bikin mampu, tapi Roh Kudus. Roh Tuhan yang mampuin. Ada nyanyian. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kate Tuhan. Iya, mantep ya. Maksudnya ya. Luar biasa deh firman Tuhan. Oke. Enak jadi anak Tuhan, enak aja. Enak banget pokoknya ya Bang. Sing ada lawan. Mantap. Haleluya.